Selamat siang, mari kita mulai kebaktian. Saya akan bacakan firman Tuhan di Markus 1. Markus 1 yang akan kita mulai hari ini. Ayat pertama yang berkata, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Satu hal yang menarik adalah bahwa perlu ditulis sesuatu mengenai tokoh yang dinamakan di sini Yesus Kristus. Dan kita akan mulai hari ini pembahasan firman Tuhan dari kitab Injil menurut Markus yang akan menyatakan mengenai siapa itu Yesus Kristus, apa yang dia lakukan, dan mulai hari ini. Dan karena dia, kita ada di sini karena nama daripada Yesus Kristus. Karena namanya adalah nama di atas segala nama, dan karena dia, kita di sini semua, dan karena dia, kita akan memuji namanya. Dan karena dia, kita berkumpul setiap minggu. Dan hanya karena Yesus Kristus dan nama daripada Yesus Kristus kita akan bahas mulai hari ini, mulai dari awal Injil Markus. Nah, sekali lagi saya baca, inilah permulaan Injil, yaitu tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kesempatan yang kau berikan pada pagi hari ini. Biar engkau bersama dengan kami dan kami boleh menoleh kepadamu dan belajar dari firman-Mu dan menyatakan akan firman-Mu sebagai pelita bagi jalan kehidupan kami masing-masing. Pimpin jalan kami dari awal sampai pada akhirnya. Kehadiran-Mu kami nantikan dan kami terus nantikan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Selamat siang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita memulai ibadah kita dengan memuji, menyembah Dia dengan segenap hati. Kita serahkan hati kita saat ini hanya untuk memuji Tuhan. Karena Dia layak dipuji, layak disembah, dan Dia layak menerima segala penghormatan kita. Amin. Kita nyanyikan datang kehadiran Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Hadirat Tuhan dengan hati penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyuman bunga yang gembira. Katakan kepadanya yang ada di dalam hatimu. Akan jumpa pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Gunung pun bersorak memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Dan kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja yang benar di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyuman bunga yang gembira. Datang kesedihan yang ada di dalam hatimu. Akan juga pujian hadirnya Sang Raja. Gunung pun bersorak memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Dan kita di
di sini kumpul dan memuji Dia. Raja yang benar di atas pujian. Hanya Dia, Yesus Tuhan kita, yang layak disembah, dipuji, dimuliakan. Dia yang datang ke dunia hanya untuk mengampuni segala dosa kita, menjadikan kita kembali anak-anak Dia. Dan dengar Dia memanggil kita, memanggil kamu, memanggil saya. Dan apakah jawaban kita? Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ya, ya, jawab ya, 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 jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranya, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Nama saya, dengar Dia panggil namamu, Ya namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. jawab ya, 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 jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Oh kiranya, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh kiranya. Amin. Apakah jawabanmu ketika Dia memanggil engkau kepada Tuhan? Apakah engkau menjawab iya atau tidak? Jawablah sekarang, iya Tuhan, aku datang kepadamu. Karena hanya Dia jawaban seluruh hidup kita. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui Di dalam Yesus, asaku pun dapat menolongku. Tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Sekali lagi tanganku. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Asaku pun dapat menolongku. Tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam tantangan
jawaban hidupku. Kalau aku jadi damai. Kalau aku Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. tak satu pun dapat menolongku, tak Orang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia Hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. hanya Yesus jawaban hidupku. Benar Bapa di surga, benar Tuhan Yesus. Hanya Engkau satu-satunya yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau satu-satunya yang sanggup menyelamatkan kami. Kalau bukan karena kasih-Mu, pengorbanan-Mu, kami sudah mati dan tidak sanggup melakukan apapun juga. Ketika kami dalam kesedihan, ketika kami dicobai, Engkaulah yang mendukung dan mengangkat kami. Tidak ada satupun yang sanggup menolong kami kalau bukan Engkau sendiri. Tuhan Yesus, kami mau menyembah Engkau. Kami mau bersyukur kepadamu. Karena Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Bersama Dia hatiku tenang. Dia sungguh indah.
berikan nyawanya untuk selamatanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berilah hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Kaki yang mulia, angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia aku. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk keselamatanku. sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berilah hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Saya minta Ibu Joyce untuk menyembah Tuhan saat ini. Kita nyanyikan, ku ingin mendengar suaramu Tuhan. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan
kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku ingin mendengar. Ku ingin mendengar suara-Mu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Dan ku Perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. sampai bumi. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini kami, ini aku, ini anak-anak-Mu, ini gereja-Mu. Mau menyatakan bahwa kami mau menurut selalu di dalam rencana-Mu. Dan kami minta Engkau berbicara saat ini melalui hamba-Mu dengan pengurapan yang khusus bagi hamba-Mu Arman yang akan bawakan firman-Mu. Supaya firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi menjamah kami satu persatu, hati demi hati, supaya kami mengerti dan bisa melakukan segala kehendak-Mu. Bapa, ini kami datang kepadamu. Kami sudah mendengar panggilan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di kitab Injil menurut Markus. Kita bacakan hari ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dari bab 1. Mari kita mulai, kita selesai pembahasan firman Tuhan dari buku surat Paulus yang ditujukan pada jemaat yang ada di Kolose. Dan hari ini kita akan mulai pembahasan firman Tuhan kitab Injil menurut Markus. Nah, saya tunggu supaya Tata bisa memaparkan akan di layar akan firman ini. Firman hari ini sedang menunggu kita sembari menunggu kita buka firman Tuhan di Markus 1 ayat 1 sampai 8 kita baca. Ya, kita baca, saya bacakan. Nah, Markus 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanmu mendahului aku, engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu
datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Ayat 7. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Mari kita buka, mari kita tunduk kepala, berdoa sekali lagi. Terima kasih Bapa, kesempatan yang kau berikan di mana kami boleh membacakan firman-Mu, dan kiranya firman-Mu ialah Bapa kami boleh masuk dalam hati kami boleh mengerti dan menerapkan dalam langkah-langkah kehidupan kami sehari-hari. Roh Allah yang Kudus, Engkau sentuh hati setiap daripada kami yang ada di sini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Saya judulkan khotbah hari ini tugas seorang pelayan. Tugas seorang pelayan. Pembacaan yang kita baca. Hari ini kita akan mulai membahas akan kitab Injil Markus, dan karena ini adalah kemulaan daripada studi atau pembahasan firman Tuhan dari kitab Injil Markus, saya akan memberikan sedikit akan introduksi atau pengenalan akan buku ini. Buku Injil Markus penulisnya adalah Markus dan dinamai juga namanya adalah Yohanes Markus, seperti kita bisa lihat di kitab para rasul dari ayat 12 pasal 12 yang berkata seperti ini. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Jadi di situ ada tertulis, kisah para rasul 12 ayat 12, tertulis bahwa Yohanes adalah nama lain daripada Markus, namanya adalah Yohanes Markus. Ini adalah penulis daripada buku ini. Dan di situ tertulis juga, di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Saya ingin katakan di sini bahwa Markus bukanlah murid Yesus, bukanlah murid langsung daripada Yesus. Maksudnya dia bukanlah salah satu yang dipilih oleh Yesus sendiri. Dia adalah teman daripada Petrus, dan dia diinsafkan dan dia jadi asisten daripada Rasul Petrus. Dan buku ini adalah buku cerita yang ditulis mengenai Yesus Kristus yang Markus dengar dari Rasul Petrus. Jadi bisa dikatakan bahwa Injil ini adalah Injil menurut Petrus. Karena tulisannya ini adalah tulisan yang ditulis oleh Markus dan didengar dari Petrus sendiri. Ya, saya bilang tadi, bahwa Markus bukanlah murid daripada Yesus, dia tidak kenal, dia tidak bertemu, tidak bersama dengan murid-murid daripada Yesus yang ke-12 murid yang dipilih oleh Yesus sendiri. Tulisan ini atau buku ini ditulis sekitar tahun 64 ya, setelah Yesus lahir. Kira-kira tahun 64, antara 50 dan 70. Dan semua kita tahu bahwa Injil Markus adalah salah satu dari 4 Injil yang ada dalam firman Tuhan. Dan Injil yang ini adalah Injil yang pertama, yang terpendek dan juga yang pertama yang ditulis. Yang terpendek dan yang pertama yang ditulis. Yang pertama yang ditulis berarti saya tahu pasti bahwa yang lain yang ditulis sesudahnya dia mengambil basis buku Markus juga. Ya, mengambil basis dari buku Markus juga. Ya, karena ini adalah Injil yang pertama. Injil Markus bersama dengan Matius dan Lukas
ketiga Injil ini disebut sebagai Injil yang dinamakan sinoptis, yaitu karena mereka bertiga, tiga buku ini menceritakan hal yang sama, banyak daripada apa yang tertulis di sini ditulis dalam ketiga buku itu secara bersamaan. Ini adalah cerita sedikit daripada apa yang akan kita bahas dari sejak minggu ini. Ya. Selanjutnya, inti daripada Injil Markus. Inti daripada Injil Markus, Yesus. Saudara, kalau kita hidup pada zaman yang sama dengan seorang tokoh yang luar biasa, hidup kita pasti akan dipengaruhi olehnya. Karena itu juga Markus merasa terbeban untuk menulis cerita tokoh tersebut. Ya. Kalau kita hidup bersama pada satu zaman yang sama dengan satu tokoh yang luar biasa, hidup kita pasti dipengaruhi olehnya. Karena itu Markus merasa terbeban untuk menulis cerita tokoh tersebut. Karena ini adalah buku yang pertama yang ditulis mengenai Yesus Kristus. Ya, mengenai Yesus Kristus. Jadi kira-kira 50 tahun setelah Yesus diangkat, dan 50 tahun setelah Yesus diangkat, belum ada satu tulisan yang menceritakan apa yang terjadi 50 tahun yang lalu. Nah, karena itu Markus tergerak untuk menulis akan cerita daripada kehidupan, apa yang Yesus lakukan, apa yang terjadi pada zaman Yesus Kristus. Dan dia menulis dengan orang yang bersama dengan Yesus, yaitu Petrus. Jadi karena Markus terbeban, atau kita tidak tahu, mungkin Petrus yang terbeban dan dia minta orang untuk menuliskan akan apa yang akan dia katakan. Ya. Jadi dalam secara singkat kita bisa katakan bahwa tulisan ini adalah beban yang Tuhan berikan ke dalam hati manusia supaya tertulis, supaya tercatat apa yang terjadi pada 50 tahun sebelumnya. Ya. Saya ingin katakan di sini bahwa tokoh yang diceritakan Markus itu, yaitu Yesus Kristus, masih ada. Karena dia hidup di hati setiap daripada kita. Ya. Karena itu marilah kita mendengar berita ini dengan hati yang terbuka. Karena inti daripada kitab Injil Markus seperti kitab Injil lain, ya, ada di ayat 1. Ya, ada di ayat 1. Inilah permulaan Injil, yaitu tentang Yesus. Karena dialah anak Allah. Ya, karena dialah anak Allah. Dia itu bukanlah tokoh manusia yang biasa. Tapi dia adalah sang Mesias yang dinubuatkan selama zaman dulu, sejak zaman Musa, baik secara hiasan seperti tertulis dalam Bilangan 21. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipakut ular dan ia memandang pada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, ini menunjukkan secara hiasan akan salib daripada Yesus Kristus. Nah, maupun secara langsung seperti tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15 yang berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu Yesus dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya secara langsung. Ataupun ada di tempat lain yang berkata mengenai Yesus Kristus di Perjanjian Lama yang tertulis dalam Ulangan 18:15 berkata, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi secara kiasan atau secara langsung, nah, firman Tuhan dari Perjanjian Lama, sejak Perjanjian Lama menubuatkan akan kelahiran daripada seorang Mesias. Dan sang Mesias telah lahir, telah mati, telah bangkit 50 tahun yang lalu. Karena itu
Markus terbeban untuk menulis cerita daripada apa yang terjadi di situ. Ya. Juga kita bisa lihat dari ayat 2. Ayat 2 tertulis seperti ini. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Kalau kita buka firman Tuhan, di ayat 2 tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Apa yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya? Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Tapi kalau kita cari dari perjanjian lama, tulisan ini tidak ada di Nabi Yesaya. Adanya di Maleakhi. Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ini adalah satu contoh di mana firman Tuhan sekadang perlu diinterpretasikan. Loh, kenapa? Apa ini berlawanan dengan apa yang tertulis oleh atau apa yang dicatat oleh Markus? Karena Markus menulis nama Nabi Yesaya. Tertulis dalam Nabi Yesaya. Ada di situ firman Tuhan berkata dalam ayat 2 seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya yang dikatakan seperti ini. Tapi tulisan yang ada di sini tidak ada di Nabi Yesaya. Lalu bagaimana kita bisa mengerti? Ini adalah contoh di mana firman Tuhan kadang secara jernih, secara langsung berkata langsung kepada kita, tapi ada bagian-bagian firman Tuhan yang perlu kita interpretasikan. Tulisan ini ada di Maleakhi 3 ayat 1, bukan di buku Yesaya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa buku Maleakhi ditulis 300 tahun setelah buku Yesaya. Setelah buku Yesaya, dan saya tahu pasti bahwa apa yang ditulis oleh Maleakhi diambil oleh apa yang tertulis dari buku Yesaya. Terambil dari apa yang tertulis daripada Yesaya. Karena apa? Kita perlu mengerti bahwa buku Maleakhi ditulis jauh setelah buku Yesaya, kira-kira 300 tahun setelahnya. Ayat ini khususnya ditulis berdasarkan akan apa yang tertulis di buku Yesaya pasal 40, ayat 3. 40 ayat 3. Yesaya 40 ayat 3, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ini tertulis di Yesaya 40 ayat 3. Suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan di belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi apa yang tertulis di buku Yesaya menginspirasikan akan Nabi Maleakhi untuk menulis, dan tulisan daripada Nabi Maleakhi dicatat oleh Markus. Dan Markus kembalikan akan kehormatannya kepada sang penulis yang pertama, yaitu Nabi Yesaya. Begitu kita bisa mengerti akan tulisan ayat 2. Seperti ada tertulis dalam Nabi Yesaya. Tulisan ini tertulis dari kitab Maleakhi yang didasarkan oleh apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya 300 tahun sebelumnya. Bukti daripada apa yang saya katakan ada di ayat 3. Bukti daripada apa yang saya katakan ada di ayat 3. Karena ayat 3 berkata begini. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Ini adalah kata-kata Nabi Yesaya sendiri. Nabi Yesaya sendiri menulis seperti ini. Yang tertulis itu kita bisa baca. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita.
Ayat 3, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jelas bahwa ayat 3 ada di sini, bukan? Ini adalah ayat 3. Nabi Yesaya yang berkata dan Nabi Yesaya yang menulis. Amin. Nah, jadi kita bisa mengerti bahwa di ayat 2 banyak orang yang berkata-kata. Di mana ada tertulis di Nabi Yesaya kata-kata daripada ayat 2. Nah, tapi kata-kata daripada ayat 2 tertulis di Maleaki. Dan dasar daripada tulisan daripada Nabi Maleaki adalah Nabi Yesaya sendiri. Nah, karena Nabi Yesaya tertulis 300 tahun sebelum Nabi Maleaki. Ya. Mari kita balik kepada Markus, dan saya ingin berkata mengenai tugas pelayanan daripada Yohanes. Karena di situ di ayat 2 dan 3 dari Injil Markus dia berkata mengenai siapa? Yohanes. Kenapa dikatakan mengenai Yohanes? Karena di situ seperti ada tertulis dalam kitab Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku. Nah, dan utusan itu adalah atau suara yang berseru-seru yang dikatakan dari ayat 3 itu adalah Yohanes Pembaptis. Nah, seperti tertulis dari ayat atau di ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berdirilah dirimu dibaptis, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, jadi suara-suara yang dinubuatkan dari zaman dulu. Nah, suara itu adalah Yohanes Pembaptis, dan kita akan memfokuskan akan pelayanan daripada Yohanes Pembaptis ini. Saudara, apabila ada berita bahwa satu otoritas akan datang, orang-orang pasti akan sibuk. Orang-orang pasti akan sibuk mempersiapkan kedatangannya. Semua perlu diatur sebaik mungkin sehingga pejabat yang akan datang atau otoritas yang akan datang itu mendapat atau merasa senang dan mendapat kesan yang luar biasa. Dan semua itu menuntut persiapan dan diperlukan seseorang untuk mengatur semuanya. Nah, dan kehadiran Yesus sebagai seorang tokoh ilahi yang Tuhan kirim untuk manusia adalah satu hal yang luar biasa, satu hal yang istimewa. Dan Yohanes adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk melaksanakan tugas itu. Dan satu kata yang menarik perhatian saya adalah kata dari ayat 4, kata tampil. Dari lain yang pertama, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil. Kata ini menyatakan tindakan yang berhubungan dengan tugas dan peranan kita. Atau tugas dan peranan daripada orang yang disebut ini, yaitu Yohanes Pembaptis. Sebelum kita tampil, pasti ada persiapan. Nah, kalau kita tampil di panggung misalnya, sebelumnya kita pasti latihan dulu. Nah, sebentar sore kita akan latihan. Karena nanti kita akan tampil di sini. Bernyanyi bersama-sama. Jadi sebelumnya ada latihan, ada persiapan dulu. Jadi langkah pertama dari penampilan, tapi langkah pertama daripada penampilan adalah mengakui adanya tugas itu. Kalau saudara tidak mengakui adanya tugas yang saudara perlu lakukan, saudara tidak akan melakukannya. Itu bukan tugasku. Saya percaya saudara masing-masing daripada kita mempunyai tugas yang Tuhan berikan pada kita masing-masing untuk dilakukan bagi kerajaan surga. Tugas kita bukan hanya mendengar sebagai pendengar saja. Tugas yang Tuhan berikan pada kita juga sebagai pelaksana akan firman-Nya, bukan hanya pendengar saja. Gereja ini sudah 30 tahun. Sudah 30 tahun mendengar firman Tuhan. Dan kita perlu perlihatkan bahwa kita bukan hanya mendengarkan akan firman Tuhan, tapi melaksanakan akan apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Melakukan tugas seperti Yohanes, dia melaksanakan akan tugas pelayanannya karena dia mengerti akan tugas pelayanan daripada dirinya. Yohanes sadar siapa dirinya dan apa tugasnya.
Karena apa? Karena ketika orang-orang Lewi bertanya kepadanya, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Siapa kamu? Mereka diutus untuk bertanya kepada Yohanes, siapa kamu? Apa kamu ini Mesias? Tapi dia menjawab, aku bukan Mesias. Dia tidak berdusta. Dia berkata, aku bukan Mesias. Nah, ketika mereka terus bertanya tentang siapakah dirinya, dan mereka itu terus menerus bertanya, nah, mereka insistir, nah, mereka itu insistir bahasa Indonesia apa? Terus menerus menekankan akan pertanyaan itu, dan ia menjawab, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Yaitu dia adalah orang yang dinubuatkan sejak Nabi Yesaya. Dia adalah orang yang berseru-seru, karena itu saya bisa berkata bahwa dia mengenal, dia sadar siapa dirinya dan dia tahu apa tugasnya. Harapan saya adalah setiap daripada kita mengenal diri kita masing-masing dan mengenal akan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Sekali lagi Yohanes 1 ayat 23 berkata, jawabnya, akulah suara yang berseru-seru. 2 kali ia berkata, aku bukan Mesias, tapi aku adalah orang yang dinubuatkan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dari jawaban Yohanes ini tampak bahwa ia mengetahui dengan jelas siapa dirinya dan apa tugasnya. Aku bukan Mesias, tetapi ia datang untuk mempersiapkan jalan baginya. Bagian ketiga, tugas Yohanes, kalau kita lihat dari ayat 4, sekali lagi kita baca, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Mungkin di sini belum jelas bahwa dia tuh menyampaikan berita dengan tegas, dengan berani. Tapi kita bisa buka di buku Lukas. Nah, Lukas 3. Kita buka firman Tuhan di Lukas 3 dan kita bisa lihat akan keberanian daripada Markus itu. Nah, ayat ayat 7 berkata seperti ini. Lukas 3 ayat 7 berkata seperti ini. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak. Dikatain dulu. Kamu ini ular beludak. Yohanes yang berkata seperti itu. Dia berkata dengan tegas dan berani. Tidak ditulis seperti itu di buku Markus, tapi tertulis di buku Lukas. Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi jelas di sini bahwa firman atau kata-kata yang Yohanes katakan adalah kata-kata yang mungkin kita bisa katakan tidak enak didengar. Nah, saya dituduh sebagai ular beludak dulu. Tapi hasilnya apa? Hasilnya banyak orang yang mendengarkan akan firman Tuhan. Nah, mereka sadar akan dosanya. Dan perlu kita membuka hati juga untuk mendengar akan inti daripada pemberitaan Injil keselamatan. Tugas Yohanes adalah membuka dan meluruskan jalan bagi kedatangan Sang Mesias
yaitu anak Allah. Dengan tegas dan keberanian Yohanes menyerukan berita pertobatan supaya mereka mendapat pertobatan atau pengampunan dosa. Jadi jelas daripada daripada apa yang tertulis di buku Lukas bahwa Yohanes menyampaikan berita dengan keberanian, dengan tegas dan keberanian. Seperti saya katakan tadi, tugas ini adalah tugas yang berat, bukan mudah. Karena di sana akan menghadapi tantangan. Karena kalau kita kata-kata pujian, sanjungan, atau sesuatu yang menyenangkan hati orang, maka banyak apa yang disampaikannya pasti akan cepat diterima. Tapi kalau seperti Yohanes Pembaptis, dia menyampaikan sesuatu yang tidak enak didengar. Seperti kita lihat di sini, kamu adalah anak-anak ular beludak. Kita nafsu kita pas naik, kita langsung mau, kalau bisa memukul dia, nabok dia. Tapi bukan itu yang terjadi. Kita menyampaikan, Yohanes Pembaptis harus menyampaikan sesuatu yang tidak enak didengar. Bahkan yang membuat hati dan telinga itu panas didengar. Tapi panas bagi mereka yang jauh dari kebenaran Allah. Karena apa? Dalam benak orang Yahudi, mereka adalah bangsa pilihan. Dalam benak orang Yahudi, mereka adalah bangsa pilihan. Mereka menganggap bahwa mereka ada di level aman. Mereka ada di level aman dan mungkin merasa untuk apa bertobat? Untuk apa bertobat? Toh mereka bangsa pilihan. Sementara itu para penguasa merasa bahwa mereka adalah yang paling benar. Mereka orang Yahudi yang paling benar, sehingga tidak suka dengan yang dinamakan teguran. Dan apa yang Yohanes katakan lebih daripada teguran. Mungkin bisa dikatakan penghinaan. Karena kata-katanya adalah tegas dan keras sekali untuk didengar. Saya katakan saudara bahwa kalau bukan Roh Allah yang kudus yang menyentuh hati daripada yang mendengarkan kata-kata seperti itu, mereka tidak akan bertobat. Jelas saudara, kalau saudara dikata-katai, saudara pasti marah, bukan? Saudara pasti marah. Siapa di sini kalau dikata-katain nggak marah? Tenang aja. Ada yang begitu. Yohanes Pembaptis mengata-ngatai mereka dulu. Saya percaya bahwa kalau tidak Roh Kudus bekerja dalam hati setiap daripada para pendengar yang dihina oleh Yohanes itu, mereka tidak akan bertobat. Mereka pasti marah. Mereka pasti menolak akan firman yang diberitakan oleh Yohanes. Tapi Roh Allah yang kudus bekerja di hati mereka, sehingga banyak daripada mereka mengaku akan dosa mereka dan mereka dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi menghadapi semuanya itu, Yohanes Pembaptis tetap menjadi sosok yang berpenampilan sederhana, rendah hati, tapi berani. Dia tidak dipusingkan dengan hal-hal yang lahiriah, yang sifatnya material, duniawi. Dia mengarahkan orang pada persiapan hati yang lebih penting daripada semua hal yang berbau materi. Dia tidak menyerah dengan segala tantangan sekalipun. Nyawa taruhannya. Ya di atas ya, dan tidak di atas tidak. Kebenaran Allah harus disuarakan apapun resikonya. Dan dia menjalankan akan tugasnya dengan tegas dan dengan keberanian. Sekarang kita sampai ke bagian keempat,
dalam pelayanannya Yohanes berseru, berilah dirimu dibaptis, ayat 4. Kita balik ke Markus. Ayat 4, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Dalam pelayanannya Yohanes berseru, berilah dirimu dibaptis, seperti kita baca tadi. Tapi mari kita perhatikan baik-baik satu hal yang perlu terjadi sebelum pembaptisan. Apa? Bertobatlah dulu, baru dibaptis. Seperti sering saya katakan di sini, bahwa kalau kita mau sembuh, kalau orang mau sembuh, kita perlu pergi ke dokter. Tapi itu percuma kalau kita tidak mengakui bahwa kita sedang sakit. Langkah pertama bagi kesembuhan adalah pengakuan bahwa kita sedang sakit. Kita mengaku dulu bahwa kita sakit. Sama halnya dengan pembaptisan. Percuma kalau kita dibaptis kalau tidak ada pertobatan. Karena apa? Karena baptisan hanya satu tanda saja. Bertobat artinya mengakui bahwa kita sedang berjalan di jalan yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bertindak melangkah ke jalan yang benar. Bukan hanya mengakui kita sedang berjalan di jalan yang salah dan tetap berjalan di jalan itu. Itu bukan bertobat namanya. Itu namanya mengeraskan diri. Ya. Bertobat berarti mengakui bahwa jalan kita salah dan kita harus bertindak. Bertindak melangkah ke jalan yang benar. Jadi bertobat artinya mengakui dan bertindak. Dan baptisan itu hanya tanda dari tindakan tersebut. Hasil atau konsekuensinya adalah dosa kita diampuni. Ayat 4 berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Dosa adalah segala tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, tahap pertama adalah mengakui dosa kita, terus kita bertobat dan berbalik ke arah Tuhan. Baptisan adalah tanda pertobatan itu dan hasilnya adalah pengampunan dosa. Saya tidak tahu apa saudara bisa mengerti akan apa yang saya tuliskan di sini. Jadi langkah pertama adalah mengakui jalan yang salah. Mengakui akan dosa kita. Dan akhir daripada jalan itu adalah pengampunan dosa. Di tengah-tengahnya ada pembaptisan. Nah, tapi pembaptisan hanya tanda daripada pertobatan. Jadi ini mulai dengan dosa dan berakhir dengan pengampunan dosa. Mungkin di sini banyak yang berkata, ya, banyak yang berkata bagaimana caranya kita berbalik. Kalau kita mengakui jalan kita salah, kita perlu berbalik. Melihat, mencari jalan yang benar dan melangkah ke situ. Mari kita buka firman Tuhan di Matius 3. Atau Lukas 3 sendiri. Lukas 3 juga bisa. Lukas 3. Lukas 3. Ayat 10 sampai ayat 14. Ayat 10 sampai ayat 14. Lukas 3 ayat 10 sampai ayat 14 yang berkata seperti ini. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Kenapa mereka berkata seperti ini? Karena mungkin kita perlu baca sebelumnya dari ayat 7 dulu. Ya. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak,
Siapakah yang mengatakan pada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, kalau saudara bertobat, perlihatkanlah hasil daripada pertobatan saudara. Firman Tuhan berkata dengan jelas, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Perlihatkanlah hasil pertobatanmu. Kalau sampai sekarang kita belum lihat hasilnya, mungkin belum ada pertobatan. Jadi ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat 9 lebih kuat lagi, lebih keras lagi. Nah, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Dengar baik-baik saudara. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan apa? Akan dipelihara, akan ditebang, akan dipotong. Saudara, ini satu hal yang mengerikan. Ini satu hal yang mengerikan. Dikatakan bahwa kalau kita bertobat, kita harus memperlihatkan hasil daripada buah-buah pertobatan itu. Kalau tidak, ayat 9 berkata, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya apa itu? Dibuang ke dalam api. Artinya apa sih? Masuk neraka. Loh, katanya sudah bertobat. Akhirnya masuk neraka juga. Ini satu hal yang mengerikan saudara. Ini satu hal yang mengerikan. Karena kita sudah dibaptis tapi kalau tidak ada pertobatan, kita tidak memperlihatkan akan buah-buah daripada pertobatan. Itu hasilnya akan masuk neraka juga. Sekarang kita baca dari ayat 10. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Nah, mungkin ini adalah pertanyaan yang sama yang kita harus pertanyakan. Jadi kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ini pertanyaan yang aktual, yang perlu kita pertanyakan. Mari kita lihat jawabnya ayat 11. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ayat 12. Ada datang juga pemukut-pemukut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Ayat 13, jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ayat 14, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Mungkin setiap daripada kita bertanya dan tidak ada semua jawaban. Nah, kita bertanya kepada Tuhan dalam hati, apa yang harus saya lakukan untuk memperlihatkan akan hasil atau buah pertobatan? Jangan sampai kita masuk neraka, saudara. Kalau ditebang dan dibuang ke dalam api.
Ini satu hal yang mengerikan sekali. Bagian kelima, kehadiran Roh Kudus yang nyata. Di ayat 5, mari kita baca ayat 5, kembali ke Markus. Markus 1 ayat 5. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Seperti saya katakan tadi, kalau orang-orang dikatai dan mereka juga bertobat juga. Saya percaya bahwa Roh Kudus menyentuh hati setiap daripada mereka. Karena sebagai manusia, biasanya kalau dikatai, dia mau ngatai balik. Lu yang begitu. Benar gak? Bego lu. Lu yang bego. Bukan begitu? Kita ngatai balik. Ini Yohanes berkata, lu anak-anak ular beludak. Tapi mereka bertobat. Kita lihat di sini adanya kuasa atau adanya Roh Kudus yang bekerja di hati setiap daripada mereka. Roh Kudus yang mengisahkan manusia akan dosanya. Kalau kita lihat di Yohanes 16 ayat 8 berkata, kalau ia datang, Roh Kudus datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus, saudara, yang bekerja di hati manusia, dia yang mengisahkan. Ya. Kita harus melakukan pelayanan dan pekerjaan kita sebaik mungkin. Tapi penuaian adalah kalau Roh Kudus, Roh Tuhan hadir bersama kita. Saudara, apapun pekerjaan kita harus lakukan sebaik mungkin. Dan jangan lupakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam kata lain, mari kita bekerja sama dengan Tuhan. Seperti saya ceritakan tadi, memang banyak orang yang menolak seruan pertobatan daripada Yohanes Pembaptis, tapi tidak sedikit juga orang yang datang mengaku dosa dan dibaptis di sungai Yordan seperti yang tertulis di ayat 5. Ya. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Tapi ada juga yang memilih mengeraskan hati. Saya percaya banyak. Nah, tapi banyak juga dikatakan di sini bahwa mereka banyak yang bertobat, mengaku dosa, lalu dibaptis. Dan ayat 4 berkata, setelah bertobat, dibaptis, Allah akan mengampuni dosanya. Poin yang keenam. Saudara, kehidupan harus seiring. Kehidupan kita tuh harus seiring dengan pelayanan. Yohanes mewujudkan beritanya di dalam kehidupannya. Karena ayat 6 berkata seperti ini. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Beberapa waktu yang lalu saya lihat di internet. List daripada para pendeta yang terkaya di dunia. Ini bagi saya ini satu hal yang kontradiksi. Pelayan yang terkaya di dunia. Itu satu hal yang kontradiksi. Yang menurut pandangan saya tidak sesuai dengan pelayanannya. Saudara tahu siapa yang pendeta yang terkaya di dunia? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Orang Brasil. Orang Brasil yang paling kaya di dunia. Saya nggak mau katakan namanya. Tapi mungkin semuanya tahu. Menurut pandangan saya sendiri, ini bukan kehidupannya tidak seiring dengan pelayanannya.
Kalau kita lihat ayat 6, ya, Yohanes memakai jubah bulu unta. Dia tidak peduli dengan apa yang dikenakan, apa yang dimakan, asal apa yang dilaksanakan, tugas yang dilakukan itu bisa dilakukan. Yohanes mewujudkan beritanya di dalam kehidupannya, bukan hanya kata-kata. Seperti sering saya dengar, berkata-kata, ngomong gampang. Ngomong gampang. Tapi hidup, nah, melaksanakan apa yang kamu katakan, itu lain hal. Nah, tapi kita lihat bahwa bukan hanya kata-kata, tapi seluruh hidupnya merupakan satu berita. Seluruh hidup daripada Yohanes adalah satu berita. Nah, orang politis sering berkata-kata apa yang ingin masyarakat dengar. Itu karena jabatannya tergantung daripada suara masyarakat. Tapi Tuhan tidak tergantung dari suara manusia. Bahkan sebaliknya, manusia yang tergantung daripada Tuhan. Jadi saudara jangan hanya sibuk dengan persiapan materi atau lahiriah, jangan hanya sibuk membersihkan halaman rumah atau halaman rumah hidup kita, tapi mengabaikan untuk membersihkan hati dari banyaknya kotoran dosa yang bisa tercantum di hati setiap daripada kita. Jangan hanya sibuk mendekorasi rumah tapi membiarkan hati tetap suram dengan amarah, dengan kepahitan, dan lain sebagainya. Jangan fokuskan pada diri kita, pada karunia kita, pada kekayaan kita, pada jabatan kita, kehebatan kita untuk mencari sanjungan atau pujian dari manusia. Kita hanyalah alat untuk kembali mengingatkan manusia supaya tidak lagi kembali ke selera asal, yaitu hidup dalam dosa. Dan asal kita adalah hidup dalam dosa, karena itu kita perlu bertobat. Saudara, mungkin ada yang berkata di sini, apa sih yang saya dosa? Yang saya dosaku itu apa sih? Dikatakan dosa, kita perlu bertobat. Apa sih dosaku? Mungkin banyak yang bertanya seperti ini. Seperti saya katakan saudara, kalau saudara melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu adalah dosa. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kan itu penting sekali kita berhubungan dengan Tuhan. Karena itu penting sekali kita bertanya kepadanya. Kita berdoa kepadanya. Apakah yang saya kerjakan, yang saya putuskan ini menurut kehendak-Mu, Tuhan? Kalau saudara jarang berdoa, kalau saudara jarang membaca firman Tuhan, bagaimana saudara bisa tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan? Jangan hanya sibuk dengan persiapan materi atau lahiriah. Dan mengabaikan hati yang kotor dengan banyak dosa. Semoga Roh Kudus terus mengisafkan kita akan dosa sehingga mampu mempersiapkan kita menyambut Tuhan Yesus. Nah, karena apa? Seperti saya katakan tadi, Yesus Kristus kedatangannya perlu disambut karena dia adalah tokoh lain daripada yang lain. Nah, dia adalah satu tokoh yang belum pernah terjadi, belum pernah datang, belum pernah ada, dan tidak akan ada lagi. Satu-satunya yang mati dan bangkit dan naik ke surga supaya mereka yang percaya kepadanya
akan hidup bersama dengan Dia. Saudara, fokus pelayanan kita haruslah Tuhan. Yohanes mengenal dengan baik siapa Tuhan yang dilayaninya. Ia berkata di ayat 7 dan 8. Ia tidak hanya mengenal siapa dirinya, tapi dia juga mengenal Tuhan yang dilayaninya. Karena itu, dari ayat 7 bagian A berkata, inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Dia meninggikan akan Yesus. Dia sebagai pelayan yang baik meninggikan Tuhan. Dan selanjutnya berkata, nah, lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia benar-benar rendah hati. Nah, dia meninggikan Tuhan dan merendahkan dirinya. Itu sama seperti masing-masing daripada kita. Hari demi hari kita harus lebih meninggikan Tuhan dan menurunkan akan diri kita sendiri. Dan yang terakhir ayat 8 berkata, nah, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, Dia adalah Tuhan. Dia yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Menaruh Roh Kudus di hati setiap daripada kita masing-masing. Hanya Dia yang bisa. Karena Dia adalah anak Allah. Jadi pengenalan akan Tuhan membuatnya meninggikan Tuhan, rendah hati dan mengarahkan orang banyak kepada Tuhan. Nah, Dia adalah anak Allah. Dengan demikian Dia tidak akan merasa sebagai orang penting. Yohanes tidak merasakan bahwa dia yang penting atau berpengaruh, tetapi semuanya dilaksanakan dengan kerendahan hati. Dia fokus untuk mengarahkan orang kepada Yesus, bukan kepada dirinya sendiri. Dan dia jujur mengakui bahwa Yesus lebih berkuasa daripadanya sendiri. Sebagai penutup. Jika dalam menyambut seorang pembesar atau pejabat atau otoritas yang datang, kita persiapkan dengan baik, penuh sukacita dan rasa bangga, bahkan bahagia, kita senang menyambut Pak Dubes, kita senang menyambut Pak Presiden, apalagi Tuhan. Seharusnya kita persiapan yang lebih dari itu seharusnya kita lakukan untuk menyambut Dia yang adalah anak Allah yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia. Ingat bahwa Dia akan datang untuk kedua kalinya. Ia akan datang untuk kedua kalinya dan kedatangan anak Allah harus dipersiapkan dengan baik karena Dia akan datang secara fisik, bukan melalui Zoom meeting atau video call seperti yang biasa terjadi pada zaman kini. Dia akan datang secara fisik. Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kalinya dan kita perlu mempersiapkan diri untuk supaya pada saat di mana Dia datang kita siap sedia. Saya ingin akhiri dengan membacakan ayat 2. Ayat 2. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Nah, ayat 3. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Saudara, persiapkan jalan untuk Tuhan karena Dia akan datang. Dan Dia akan datang yang kedua kalinya. Karena itu kita perlu mempersiapkan jalan untuknya. Luruskanlah jalanmu. Kalau jalanmu bengkok, kalau jalanmu begini, nah banyak apa? Kurva. Nah, luruskanlah jalanmu. Saya tidak tahu di mana jalan saudara yang bengkok. Saudara yang tahu sendiri.
Saya tidak tahu di mana saudara yang tidak lurus, tapi firman Tuhan berkata, luruskanlah jalanmu. Itulah bagian kita untuk mempersiapkan kedatangan daripada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak kesempatan yang kau berikan pada pagi hari ini. Kami bersedia Tuhan untuk mendengar firman-Mu dan menyatakan akan hasil daripada pertobatan kami. Itu adalah arti daripada meluruskan jalan kami. Kami mau meluruskan jalan kami. Kalau jalan ada bagian jalan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengenal di mana kami perlu memperbaiki jalan kehidupan kami. Bantu kami Tuhan, untuk kami bisa meluruskan akan jalan kehidupan kami. Demi kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus, dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kau bantu kami Tuhan, dalam pelaksanaan tugas ini. Kami berdoa berterima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin.